Halo teman-teman. Kembali lagi di teman malammu. Di teman malammu kali ini, gua menceritakan pengalaman horor pribadi gua, teman gua, maupun orang lain melalui DM. Cerita teman malammu kali ini gua ambil ketika gua explore di salah satu rumah sakit terbengkalai. Gua nggak bisa sebutin daerahnya. By the way, gua tuh dulu sering banget explore rumah-rumah kosong, explore tempat-tempat angker, dan ini menurut gua yang lumayan agak serem. Gua explore bersama dua teman gua. Yang satu teman gua itu dia mengaku bahwa dia tuh bisa melihat makhluk astral kayak gitu, teman-teman. Gua OTW ke tempat explore itu jam 12 atau jam 11, gua lupa. Sampai di tempat itu gua beneran bertiga, gua ganjil. Rumah sakitnya tuh jadi bener-bener udah terbengkalai banget. Di depannya tuh udah bener-bener hancur. Gua saat sedang diem di depan pintu rumah sakitnya tuh, ketika gua menyoroti ke rumah sakitnya, gua kaget banget. Tiba-tiba di deket gerbang rumah sakit itu ada yang nyamperin ke gua, bener-bener kusut, terus mukanya tuh hitam, si rambutnya itu bener-bener kayak nggak dirawat, terus bajunya tuh coklat tanah kayak gitu, teman-teman, dan bajunya tuh sobek-sobek. Dia bener-bener nyamperin ke gua, ke gua bertiga. Dia nyamperin gua dari jauh, bener-bener rasa kaget. Pas dia datang, ternyata Nugelo, teman-teman. Jadi di situ beneran orang gila lewat. Terus gua setelah ngobrol sama teman-teman gua, arahnya mau kemana aja masuknya, langsung lah gua di situ mulai explore, teman-teman. Gua explore dari ruangan pertama dulu yang paling dekat. Itu semacam kayak kamar mandi, mungkin ya kamar mandi, soalnya ketika gua masuk di situ tuh cuman ada ruangan kecil, terus ada bolong di bawahnya mungkin buat air keluar, dan ada kaca yang benar-benar kaca nempel. Gua di situ langsung sadar bahwa ini emang kamar mandi, tapi ukurannya tuh kecil dan tidak seperti kamar mandi rumah sakit pada umumnya ya. Biasanya kan kalau kamar mandi di rumah sakit tuh ada WC, terus ada wastafel. Di situ tuh bener-bener nggak ada, teman-teman. Dan teman gua di situ bilang, ini mah kayaknya bukan kamar mandi, ini mah kayaknya buat pemandian mayat. Gua di situ langsung, bener juga ya kata temen gua, kayaknya mungkin ini adalah tempat pemandian buat jenazah, buat mayat, atau buat nggak tahu buat apaan, tapi yang pasti tempatnya tuh serem banget, teman-teman. Dan gua iseng, gua bilang di tempat itu, gua bilang assalamualaikum, gua bilang kayak gitu. Ternyata ada yang jawab. Antara gua bertiga, gua dan dua teman gua, semuanya mendengar ada yang ngejawab. Bener-bener jelas jawabnya waalaikumsalam kayak gitu, tapi udah hilang. Gue mencoba yang kedua kali, gue salam lagi, dan langsung tidak ada satupun yang menjawab. Gue memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Explore ke lantai bawah di lobi. Gue di situ tidak menemukan hal yang menurut gue horor. Lanjut gua ke lantai 2. Gua naik lewat tangga, tangganya pun udah bener-bener rusak. Sampailah gua di mana ke dalam banyak banget kamar mandi. Jadi kamar mandinya tuh disekat-sekat kayak gitu. Dan gua nggak tahu ya kenapa sejak dulu ketika gua explore, hal yang gua lumayan takut itu adalah kamar mandi yang seperti itu, yang sekat-sekat. Karena gua tuh nggak tahu, kayak nggak nyaman aja kalau misalnya explore terus harus ke tempat yang kamar mandinya tuh sekat-sekat kayak gitu. Sampailah gua di situ dan gua mencoba memasuki satu-satu kamar mandi itu, teman-teman. Dan di situ gua mulai merasakan merinding, benar-benar merinding.
Pas gua mencoba untuk pindah tempat, gua langsung melihat ada kayak genangan air. Itu kan posisinya di lantai 2. Ada genangan air, tapi mungkin bocor atapnya, gelap, dan udah banyak berlumut kayak gitu lantainya juga. Gua ngelihat dari jauh kayak genangan air. Gua sambil pegang HP waktu itu, kan gua sambil nge-record juga pakai HP. Gua sambil pegang HP, gua fokus sambil liatin HP, dan gua nggak sadar bahwa ternyata yang gua lihat genangan air tuh bukan genangan air, tapi itu tuh bolong. Jadi si lantainya tuh bolong, bener-bener gede banget. Jadi langsung keliat ke bawah. Nah, gua tuh di situ ngelihatnya kayak genangan air, padahal itu tuh bolong. Dan gua ngehnya tuh ketika 2 langkah lagi gua mau jatuh ke bawah, teman-teman. Di situ kalau misalnya gua nggak ngeh dan gua terjatuh, amit-amit juga sih kan. Gua dengan teman gua turun ke bawah. By the way, gua explore bertiga tuh karena si teman gua yang satu yang mengaku bisa melihat setan, dia tuh sama gua diajak ikut buat dia nerangin atau dia ngejelasin di mana aja tempat yang banyak setannya. Pas turun ke bawah, temen gua menyarankan untuk ke sebelah pojoknya lagi, sebelah kirinya lagi rumah sakit itu. Gua masuk ke situ, dan di situ banyak banget ruangan, seperti ya ruangan biasa lah, ruangan rumah sakit kayak gitu. Banyak banget ruangan-ruangan, tetapi udah hancur parah. Dan pas di situ si rumah sakitnya tuh ruangan, terus ada jendelanya udah nggak ada kacanya, langsung ke kebun kayak gitu, teman-teman. Pas gua udah sampai di ruangan itu, si temen gua yang mengaku bisa melihat setan, dia langsung bilang ke gua, dia langsung nyuruh gua buat ngarahin si record kameranya tuh jendela yang di atas, kan ada jendela yang di atas. Dan gua nggak tahu maksud dia apaan kayak gitu kan. Gua sambil ngarahin kamera gua untuk ngambil gambar, gua sambil nanya, emang kenapa sih harus diarahin ke atas? Kata teman gua, dia ngerasa ada yang nongol di situ, teman-teman. Jadi gak kebayang kalau misalnya pas gua rekam bener-bener ada yang nongol. Dia bilangnya di situ ada yang nongol, dia ngerasa ada yang nongol. Gua lumayan lamahan si kamera gua untuk nge-record ke jendela yang itu, nggak ada satupun yang nongol. Tapi di situ gua semakin ngerasa kayak penasaran banget. Singkat cerita, gua lanjut explore di daerah itu, ruangan-ruangan itu. Dan temen gua, dia baru bilang ternyata dia tuh tahu tempat ini dulunya apa. Jadi tempat yang ruangan-ruangan yang sekarang gua dan temen gua explore itu adalah kamar mayat. Gua baru tahu itu kamar mayat ketika teman gua bilang ke gua bahwa itu tuh kamar mayat. Lumayan banyak sekat-sekatnya. Gua nggak tahu itu bisa nampung berapa banyak mayat, teman-teman. Dan emang gede, lumayan gede tempatnya tuh. Gua di situ mulai bener-bener ngerasa kayak nggak nyaman, merinding lah gua, di situ, cowok. Gua langsung pengen buru-buru keluar. Gua bilang ke temen gua, mending ya udah tinggalin aja tempat ini, mending cari tempat yang lain lagi buat dieksplor. Sambil jalan mau keluar dulu ke tempat yang lain, temen gue cerita kalau di rumah sakit ini tuh dulunya bahwa di ruangan depan itu pernah ada seorang cewek gantung diri. Bener-bener temen gue bilang, emang true story kata temen gue, pernah ada cewek gantung diri